Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur pada Allah SWT di malam hari ini, dengan izin dan karunia Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, tugas kita sebagai hamba Allah. Di siang harinya melaksanakan ibadah puasa, di malam harinya kita melaksanakan sholat wajib dan juga sholat sunnah tarawih. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang baik di sisinya, dan insya Allah kita akan terus diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan dan memperkuat iman Islam kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wasaimin wasaimat rahimakumullah. Tujuan puasa secara hakikat adalah merubah kualitas jiwa kita menjadi yang mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah, dan tentunya selalu dekat setiap saat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menyebut namanya dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun. Hatinya, ruhaninya, ruhnya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita ini diperintahkan oleh Allah, puasa Ramadan adalah dalam rangka bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa dekat dengan Allah, kita harus tahu Allah itu Maha Suci. Jadi yang bisa dekat dengan Allah adalah orang-orang yang suci. Suci jiwa raganya, suci lahir batinnya, suci jasmani dan rohaninya. Di bulan Ramadan ini kita disucikan oleh Allah ruhani kita, yang selama ini mungkin kita selalu mengistimewakan jasmani kita. Ibadah kita selalu hanya jasmani, rohaninya tidak pernah diajak beribadah kepada Allah. Apapun kegiatan kita hanya semata-mata untuk jasmani. Maka Allah latih di bulan ini, di bulan Ramadan ini, bagaimana kita mampu untuk melatih ruhani kita. Karena ruhani itu adalah mempunyai satu keistimewaan, atau bukan keistimewaan, sesuatu pertanggungjawaban yang sangat berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ruhani kita. Kalau ruhani kita tidak pernah dikenalkan kepada Allah, tidak pernah dekat dengan Allah, Allah tidak kenal dengan ruhaninya kita, maka tentunya Allah tidak akan menerima kita kembali kepadanya. Lantas kalau Allah tidak menerima kita, kita mau kemana? Ini yang harus menjadi pelajaran buat kita dan renungan buat kita. Banyak sekali terjadi di dunia ini, yang sering ada orang-orang kemasukan, kesurupan, karena adanya ruh gaib yang mencari wadah, mencari tempat, karena mereka sudah tidak punya tempat lagi, sudah tidak punya wadah lagi. Manusia, tubuh manusia ini menjadi wadah apapun, namanya wadah. Wadah itu bisa apapun masuk. Kita ini apa aja masuk, makan itu apa aja masuk, daun semua masuk,
kecuali katanya daun pintu dan daun jendela yang nggak masuk, dimakan oleh kita. Semua jenis daun-daunan semua dibabat oleh manusia. Itulah wadah manusia. Tubuh manusia pun menjadi wadah, apapun bisa masuk. Ruhnya daripada binatang masuk ke kita, ruhnya dari hewan, dari tumbuhan, dari semua makhluk Allah, termasuk malaikatnya Allah juga akan masuk ke dalam tubuh kita. Tinggal kita pilih mau masuk yang mana ke tubuh kita. Mau masuk malaikatnya Allah atau masuk lawannya malaikat, lawan kita, musuh-musuh kita, iblis laknatullah, atau hewan yang masuk ke tubuh kita. Tinggal bagaimana kita mengolah rohani kita. Nah, di bulan inilah kita dilatih oleh Allah bagaimana mengolah hati atau rohani kita atau jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang tenang, menjadi jiwa-jiwa yang nyaman, menjadi jiwa-jiwa yang teduh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Para sufi, perjalanan mereka, puasa itu bukan hanya 30 hari. Bisa 40 hari, bisa 100 hari, bisa mungkin lebih daripada itu. Dan puasanya pun tidak puasa kayak kita. Kita kan hanya memindahkan makan siang menjadi makan apa Bu? Makan apa Bu? Biasanya kan makan siang, sekarang jadi makan malam. Hanya itu pemindahan doang. Para sufi atau para wali Allah, para nabi-nabi Allah, para syuhada, para solihin, mereka itu selalu menahan hawa nafsunya dan menahan lapar dan dahaga. Ada pelatihan bagaimana kita mungkin nanti suatu saat Bapak Ibu melaksanakan ini. Bagaimana puasa itu hanya sahurnya 3 sendok nasi dan hanya dengan ayam goreng 1 potong. Puasa, buka puasa juga itu, sahurnya juga itu. Selama 40 hari. Ada yang hanya minum air putih saja selama 40 hari. Maka wajar mereka itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orangnya Allah, menjadi kekasihnya Allah. Kita itu sekarang dilatih seperti mereka. Makanya ayo jangan tatkala kita berbuka itu seolah-olah bahwa bayar apa Pak? Bayar utang. Ada kata-kata begini, kalau kita siang kan tidak merokok, maka malam kita merokok. Itu harus selalu dihindari oleh kita, karena bukan itu tujuan kita. Bagaimana kita dilatih oleh Allah untuk menahan semuanya, terutama apa yang dihalalkan oleh Allah dilarang, dan kita harus mampu mengendalikan diri kita. Makan itu kan halal, yang halal dimakan oleh kita, diperbolehkan. Tapi ibu, bapak, berani nggak kalau makan di siang hari? Orang nggak ada. Berani nggak Bu? Bapak-bapak berani? Tidak berani. Itu artinya kita mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan rohani kita. Selain itu, kita juga dilatih oleh Allah bagaimana kata-kata kita supaya terlatih dengan baik mengeluarkan kata-kata yang indah, kata-kata yang begitu bermakna buat orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Tidak ada kata-kata hinaan, cacian, dan makian. Itulah tujuan utama daripada puasa kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita mampu menjadi orang-orang yang sabar, mampu mengendalikan diri, menjauhkan diri dari penyakit hati kita, penyakit rohani kita. Apa itu penyakit rohani? Penyakit batiniah kita. Pertama, suka marah atau menjadi orang pemarah. Insya Allah ini wajah-wajahnya tidak ada yang pemarah. Semuanya marah. Yang kedua, tidak pernah berbohong. Kemudian dia tidak sombong. Selalu berkata-kata dengan baik, santun dalam berbicara,
sopan dalam kata-kata dan tingkah polanya. Dan dia tidak pernah mencaci maki dan tidak ada iri dengki. Itulah penyakit hati kita. Kalau masih ada itu di hati kita, dan yang paling parah adalah susah memaafkan orang lain. Kita harus menjadi orang pemaaf dan harus menerima apapun yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimarahin orang, sampaikan alhamdulillah, terima kasih. Aku telah terbebas dari hal-hal yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di bulan Ramadan ini Allah melatih kita bagaimana supaya ibadah malam itu dengan begitu semangatnya. Tidak ada kita ini merasa terpaksa. Ibu kalau sahur terpaksa, Bapak? Sahur merasa terpaksa enggak? Tidak dong, karena ada makanan. Itu bagaimana kita dilatih oleh Allah, ruhani kita, jiwa kita, raga kita, supaya selalu bangun sepertiga malam. Itu intinya. Jadi kita dilatih oleh Allah untuk selalu menghadap Allah, karena itu perintah Allah. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Bertahajudlah kepada Allah. Salatlah di malam hari sepertiga malam. Karena itu adalah tujuan kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hadirin sekalian, puasa itu bagaimana kita mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mensucikan jiwa raga kita. Karena Allah Maha Suci. Bisa didekati oleh kita karena dengan kesucian kita. Kita sering membaca Subhanallah. Sama-sama Bu. Subhanallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Subhanallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Itu dirasakan, dinikmati oleh kita sambil kita mengucapkan kata-kata itu di hati kita, ikrar kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci. Hamba ini penuh dengan noda dan dosa, ya Allah. Tolong sucikan lahir batin kami ini, ya Allah. Sucikan batin kami, ya Allah. Sucikan akal kami, ya Allah. Sucikan tubuh kami ini, ya Allah. Karena Engkau Maha Suci. Kami tidak akan bisa kembali kepada Engkau tanpa kesucian lahir batin kita. Itu yang kita ucapkan. Astagfirullah. Begitu banyak dosa kesalahan kami, ya Allah. Maafkan, ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah. Kalau Engkau tidak memaafkan kami, kalau Engkau tidak ampuni kami tidak akan mampu mengemban dosa yang begitu besar, ya Allah. Dan kami tidak sanggup untuk menerima siksa dari Engkau, ya Allah. La ilaha illallah. Di situ harus menegaskan kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.